Halo Kak, boleh kenalan dulu? Oke, nama aku Nisa dari Macaci. Di Macaci. Kakak Nisa, aku boleh tahu peran dan kakak di Macaci ini sebagai apa? Aku sebagai operasional yang mendukung setiap pembelian bahan baku dan pembuatan macanya dan lain-lainnya. Gimana sih Kak, Macaci ini bisa berdiri? Awalnya itu kita dari anak semester 5 yang mengikuti program MBKM kewirausahaan dari kampus STT Nurul Fikri. Nah, setelah itu Macaci itu diambil dari kata salah satu penggemar matcha yang ingin mencoba menjual minuman matcha. Berarti usaha ini bareng-bareng teman kampus? Iya, bareng sama kita ada 5 orang. Oh, berlima ya. Kenapa kakak namain brand matcha kakak ini Macaci? Apakah ada arti khususnya? Sebenarnya kata Macaci itu dari plesetan dari masa sih gitu. Jadi kita lucuan suka berobrol berlima-lima kayak ih masa sih lu gitu, ih masa sih lu. Jadi akhirnya terbentuknya Macaci. Unik ya awalnya ya. Produk utama yang dijual di Macaci itu apa aja sih Kak? Kita ada produk minuman yang pertama variannya matcha semua sih. Jadi kayak ada variannya kayak strawberry, mangga, dan susu. Target marketnya itu untuk anak muda atau umum? Untuk kita sih kebanyakan kita ngambil Gen Z dan milenial. Jadi karena kita bukanya di Pocin, kita lebih dari Gen Z karena kan dekat kampus kan lingkungannya. Tapi juga setiap kita jualan tuh ada kayak boomers ataupun Gen Alpha sih. Kira produk bestsellernya apa aja sih Kak? Untuk produk bestsellernya kita tuh sebelumnya ngeriset dulu sih menu-menunya. Jadi sesuai sama customer. Nah, untuk produk bestsellernya kita itu ada di matcha latte sama matcha strawberry. Kira-kira dalam sehari itu bisa produksi atau jual berapa banyak sih? Kita tuh untuk penjualan itu kita kalau misalnya di Pocin ini kita puluhan cup, tapi kalau misalnya di event atau bazar kita biasanya hampir 100 sampai 300 cup. Lumayan ya? Ya. Sistem penjualannya itu gimana sih? Cuma offline aja atau bisa dipesan lewat online? Kita tuh masih sistem offline aja sih, tapi kalau misalnya itu kita udah ongoing lewat Shopee Food sama GrabFood. Berarti baru Shopee Food sama GrabFood aja ya? Iya. Kalau untuk media sosialnya nih, yang paling berpengaruh untuk promosi Macaci itu apa sih kira-kira? Kita biasanya sih pakai Instagram sih, karena lebih bagus juga viewersnya. Terus kalau TikTok tuh kita sekali-sekali aja sih. Berarti lebih kenceng yang Instagram ya? Instagram. Oke, selama ada usaha ini, tantangan apa aja yang udah kakak lewatin? Untuk menjalani usaha ini, tantangannya karena kita ada 5 orang ya, jadi kita 5 kepala, jadi dijadi satu gitu, itu tantangannya. Terus kalau misal buat jualan sih, karena kita nggak tahu kan kayak cuaca tuh mendukung atau enggak, jadi itu lebih beratnya di situ. Untuk kayak operasional atau sistem apanya kita masih aman sih. Terus biasanya cara ngatasin tantangannya itu gimana sih? Untuk cara ngatasinnya biasanya tuh kalau misalnya kita tuh dari kitanya bisa antar backup sih satu sama lain. Terus kalau misalnya itu paling ya kita libur dulu sih kalau jualan. Untuk kedepannya, untuk Macaci gimana sih Kak? Untuk kedepannya sih semoga kita buka cabang ya, nggak di Pocin, UI atau Guner lagi. Jadi nanti kita bisa di seluruh kota Depok sih. Itu aja. Untuk ini ada tips nggak Kak? Untuk mahasiswa buat memulai UMKM seperti ini? Untuk memulai usaha seperti ini tuh gimana sih cara ngatur SDM-nya? Karena kalau SDM-nya udah jelek pasti usahanya jelek. Terus kalau misal itu jangan nyari makanan ataupun bisnis yang viral aja sih, karena itu kayak bergantung banget sama tenaran di media sosial. Jadi kita lebih wanti-wanti kalau takutnya kita nggak viral lagi, jadi kita tutup aja sih. Oke, kita dari teman-teman BSI makasih ke kakak karena udah mau diwawancarai. Semoga Macaci sukses terus, Amin. lancar. Oke, makasih juga. A few moments later.